Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, NIM A251210119, Prodi Pendidikan Kimia kelas C dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM A251211062 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas C kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandisasi Zahrani, NIM A251211016 dari kelompok 3 kelas C Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Tritamala dengan NIM A251211095 dari kelas C kelompok 3 Prodi Pendidikan Kimia. Empat masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan ini adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampungnya di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai. Masalah yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan memberdayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiennya tinggi. Namun jika terjadi yang sebaliknya, efisiensi tensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, bagaimana sarana dan prasarana kependidikan difungsikan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah yang keempat yaitu masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Sebenarnya kriteria relevansi seperti dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut, yaitu status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. Kedua, sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan iuran siap pakai, yang ada ialah siap kembang. Yang terakhir yaitu peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi.
Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 4 masalah efisiensi pendidikan, antara lain bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Dan yang terakhir, masalah relevansi pendidikan. Bagaimana gambaran relevansi pendidikan itu dengan kebutuhan lapangan? Nah, umumnya luaran yang diproduksi oleh sistem pendidikan atau lembaga yang menyiapkan tenaga kerja jumlahnya secara kumulatif lebih besar daripada yang dibutuhkan di lapangan. Sebaliknya, ada jenis-jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan kurang diproduksi atau bahkan tidak diproduksi. Permasalahan pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Akan tetapi bukan tidak mungkin permasalahan pendidikan di Indonesia ini akan terselesaikan. Pada dasarnya ada banyak metode pemecahan masalah dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia yang bisa digunakan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak yang berwenang dalam dunia pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada 2 metode yang digunakan. Metode pertama yaitu dengan cara konvensional, yaitu membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem pergantian pagi dan sore. Cara yang kedua digunakan yaitu cara inovatif. Cara ini menggunakan sistem pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru, atau juga disebut dengan sistem pamong. Membangun SD terpencil pada daerah terpencil menggunakan sistem guru kunjung, membuka SMP terbuka, mengejar SMP paket A, B, dan C, dan melakukan belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanah air seperti kota dan desa mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai situasi dan kondisinya masing-masing. Pemecahan masalah mutu pendidikan yang pertama yaitu seleksi yang lebih rasional terhadap masukan matahan khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut misalnya berupa pelatihan, penataraan, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok, studi seperti PKG dan lain-lain. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan menggairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. Yang keempat, mengembangkan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima, menyempurnakan sarana belajar seperti buku paket, menyediakan pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Yang keenam, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Yang terakhir yaitu kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan seperti laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu supervisi dan monitoring pendidikan oleh penilik dan pengawas. Yang ketiga, sistem ujian nasional atau negara seperti Eptanas, Sipenmaru, atau juga disebut dengan UMPTN. Yang keempat, akreditas terhadap lembaga pendidikan atau menetapkan status suatu lembaga. Dari keempat macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan dan dapat mencapai hasil bermutu
Artinya, perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dan dapat melaksanakan secara efisien. Artinya, pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Perkembangan iptek dan seni. Ilmu pengetahuan adalah hasil eksploitasi suatu sistem yang terorganisasi, misalnya tentang alam semesta atau teknologi. Teknologi adalah penerapan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keindahan. Iptek dan seni selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Perkembangan iptek dan seni ini mempengaruhi pendidikan. Misalnya dengan kemajuan iptek sekarang, pendidikan dituntut untuk melahirkan tamatan yang siap pakai sesuai dengan perkembangan iptek tersebut. Tetapi di sisi lain, dengan perkembangan iptek, anak juga bisa lalai dalam belajar, misalnya akibat film atau main game. 2. Laju pertumbuhan penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk, maka pendidikan harus menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana agar mutu lulusan pendidikan bisa menjadi baik. Tetapi karena anggaran untuk pendidikan yang disediakan oleh negara sangat terbatas, maka kerap kali menimbulkan masalah akibat keterbatasannya dan sarana dan prasarana. 3. Aspirasi masyarakat. Dalam suatu lembaga pendidikan, aspirasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bila mutunya baik, maka sekolah tersebut akan dibanjiri oleh murid. Ini menimbulkan masalah baru dalam sekolah tersebut, karena orang yang akan masuk tidak tertampung pada sekolah tersebut. Akibatnya, orang yang tidak tertampung ini masuk ke sekolah lain, yang akibatnya tidak menghasilkan tamatan yang baik. Akibatnya, aspirasi masyarakat yang merupakan motor penggerak kemajuan bangsa tidak sampai pada tempat yang diharapkan. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana. Hal ini biasanya terjadi pada daerah terpencil yang jauh dari daerah perkotaan. Masyarakat ini biasanya menolak budaya lain yang masuk ke dalam kebudayaannya karena khawatir akan merusak sendi kehidupan masyarakat. Misalnya masyarakat Kubu Jambi, orang Dayak, dan lain-lain. Akibatnya mereka malas memasukkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi. Cara penanggulangannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah di atas adalah 1. Mengembangkan kurikulum dan sarana penunjang sesuai dengan kemajuan iptek. 2. Menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB dan memperbaiki penyebaran penduduk dengan program transmigrasi. 3. Membangun sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Membuka jalur transportasi pada daerah-daerah terpencil dan melakukan pendekatan pada suku-suku primitif agar mereka mau untuk menyerahkan anak-anak mereka pada sekolah, agar anak-anak mereka menjadi agen pembaruan di masa yang akan datang.